Di umur saya 20 tahun itu, saya punya hutang itu hampir 1 miliar. Ibaratnya saya gagal 3 kali, saya akan bangkit 4 kali. Saya nggak ada ceritanya untuk nyerah itu. Jangan dipikirkan, tapi dilakukan. Jadi sesuatu itu harus dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang bersama Kakan Sri Agung selaku founder dari kandangberkah.id. Nanti kita akan coba tanya bagaimana perjalanan beliau dari awal sampai kandangberkah.id. Kandangberkah.id ini terkenal sebagai salah satu penyedia hewan kurban terbesar, terbaik dan berkualitas di Kota Batam. Oke, bos, sehat bos. Lagi banyak waktu luang kayaknya sekarang, Bob. Cukup ada, tapi dibilang banyak sih enggak. Abang ini lahir di Palembang, Ya, 19 Februari 1993. ya tepatnya 32 tahun di umur sekarang. 32 tahun umur sekarang. 32 tahun sekarang udah bisa membentuk kandang berkah sebegitu baiknya lah sampai sekarang. Bisa dibilang begitu. Kenapa dari Palembang ke Batam, Bang? Dulu 2011 saya itu merantau ke Batam, tamat sekolah SMA itu. Tamat sekolah SMA, kita disuruh kuliah, tapi kita menolak untuk kuliah. Jadi kita ke Batam, ikut tante dulu, tinggal di sini juga di Bengkong. Dulu kita kerja di Batam. Niatnya sih mau cari kerja, tapi niat awalnya kita tetap pengen usaha sih. Sebenarnya pengen usaha. Berarti sama orang tua awalnya disuruh kuliah? Ya, awalnya kita dulu disuruh kuliah di Palembang, tapi kita memutuskan untuk enggak kuliah, lebih memilih bekerja di Batam, lebih memilih merantau di Batam karena ada adiknya ibu di Batam dan keluarga juga banyak di Batam. Itu langsung kerja dulu. Kita kerja, sempat nganggur sih, sebenarnya nganggur sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan lah. Sebentar lah kalau di Batam itu kan ya, 1 minggu. Ya, waktu itu di Batam itu kerja pertama kali saya itu jadi cleaning service di salah satu hotel di Batam. Sekarang hotelnya udah tutup. Kita kerja itu waktu itu sampai saya kerja itu kurang lebih hampir 2 bulan. 2 bulan jadi cleaning service. Tapi di satu sisi saya kerja, tapi saya juga sampingan saya itu bukan sampingan sih, lebih tepatnya kita belajar untuk berniaga, berbisnis atau berusaha. Kita dulu jadi salah satu distributor buah-buahan yang ada di Kota Batam. Kita dulu sempat memasukin semangka di Batam, karena dulu semangka di Batam itu sumbernya dari Malaysia. Tapi kita masukin dari Lampung, kita juga jadi salah satu supplier terbesarnya di Batam. Salah satu supplier terbesar di Batam waktu 2011 itu. Nah, jadi saya kerja itu sambil berusaha itu tadi. Oh, berarti pas masih jadi CS ini itu kerja sampingan lah dibilang. Atau kerja utamanya CS tapi kerja sampingannya distributor buah nih. Gimana nih? Sebenarnya kerja utamanya tetap CS itu. Karena kita kan kerjanya kan terikat. Kita kerjanya terikat, ya jadi cleaning service di salah satu hotel itu. Tapi kita pengen membuat sesuatu hal yang beda. Karena niat awalnya kan, niat ke Batam itu kita nggak mau kerja. Kita maunya pengennya buka usaha, buka lapangan pekerjaan, ya setidaknya bisa bermanfaat lah gitu. Berarti di Batam nih sebelumnya memang ikut tante aja tadi Bang ya? Memang ikut keluarga aja yang ada di sini gitu ya? Iya, dulu emang ikut keluarga sampai berapa bulan lah ikut di rumah tante. Setelah itu kita ngontrak di Batam. Kalau nggak salah itu saya tuh sempat 2011 itu sekitar 2 bulan jadi cleaning service, terus sambil usaha. Terus itu habis itu saya juga kerja juga, pindah juga sebenarnya, pindah tempat kerja di salah satu hotel juga di Nagoya. Itu The Hill Hotel. Itu jadi room boy. Room boy itu sebenarnya cleaning service, tapi cleaning service-nya kan dia di kamar. Di kamar ya. Ya sedikit lebih bagus lah. Tapi waktu itu emang kita ngepres jam istirahat. Ngepres jam istirahat gimana tuh? Dulu saya tuh kerja dari hotel itu kan 3 shift.
ada pagi, sore sama malam. Nah, kalau saya masuk pagi itu biasanya pulangnya jam 4 sore. Habis dari jam 4 sore ketika ada buah-buahan masuk, saya kirim ke agen, pulang dari kerja itu saya langsung ke pasar. Saya langsung ke pasar ngelihat proses penimbangan. Penimbangan itu biasanya sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh. Besok paginya saya harus kerja lagi. Iya. Dulu waktu istirahat saya itu sekitar ya 3 jam, 4 jam lah satu. Cukup dulu. Harus cukup karena masih muda kan. Karena capek itu harus kalau menurut saya. Kalau nggak capek, nggak berdarah-darah ya kita nggak akan dapat pengalaman yang lebih bagus. Nah, supplier buah tuh siapa yang supply di awal itu siapa gitu? Sampai kok bisa sampai punya jalur buat distribusi ke Batam gitu? Dulu orang tua yang pernah dulu tahun 2027. 2007 Malaysia itu banjir. Sementara semangka di Batam ini suplainya dari Malaysia. Malaysia banjir tahun 2007, jadi orang tua ngirim semangka sampai ke Singapura waktu itu. Batam, Malaysia, Singapura. Itu kerjasama sama orang Batam juga. Oke, berarti memang dari orang tua udah ibaratnya ya udahlah pergi ke Batam nanti coba disuplai gitu ya. Iya. Coba ngatur suplai di Batam gitu akhirnya. Setelah jadi tadi kan udah dari CS, jadi Rumboy juga sambil jualan buah. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu saya buka agen sendiri. Ya. Buka toko sendiri lah ya. Buka toko buah sendiri. Habis dari itu saya resign dari hotel itu. Di Rumboy itu saya kerja sekitar 14 bulan. Hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, ya 1 tahun lebih. Di situ saya emang cari pengalaman. Tujuan kita kerja di hotel itu atau kerja sama. Kalau kita kerja di hotel atau di perusahaan lah gitu. Kita kan nggak bisa namanya nggak disiplin. Kita harus disiplin. Nah dari situ mungkin kita belajar disiplinnya. Karena kalau hotel itu dia punya jam masuk atau perusahaan itu kan punya jam kerjanya. Kalau pagi, kalau dulu jadi cleaning service pertama itu kita kerja masuk jam 7 pagi biasanya. Berarti kan jam 5 subuh kita udah harus bangun. Ya kita membiasakan diri untuk belajar disiplin. Nah setelah jadi Rumboy juga seperti itu. Walaupun sebenarnya tidur itu jam 3 subuh atau jam 4 subuh, bahkan tidur biasanya habis sholat subuh karena nunggu sholat subuhnya tadi kan. Itu masuk jam 8, itu jam 7 udah bangun lagi. Berarti tidur secukupnya aja kan? Tidur secukupnya aja. Cukup ya. Jadi ya mungkin pas dulu tuh tidur tuh jadi satu hal yang berharga mungkin dulu. Mungkin iya. Ya karena kita juga kekurangan istirahat, kadang ada jam istirahat 1 jam. Setelah makan kita ke locker, biasanya tempat istirahat karyawan-karyawan itu pakai bantalnya pakai apa namanya? Pakai botol mineral buat tidur aja ya, tidur 10 sampai 15 menit udah cukup banget waktu itu. Nah, habis dari itu tadi 14 bulan di Rumboy. Setelah itu fokus ke jualan buah tadi. Ya, kita fokus jualan buah, kita juga dulu bermitra sama banyak orang. Salah satunya kita bermitra sama perusahaan yang punya orang Malaysia, perusahaan-perusahaan yang besar juga di Batam. Mereka punya gudang buah, tapi kita yang suppliernya. Nah, di saat itu mungkin karena tidak dewasa tadi, karena kurangnya pengalaman tadi, banyak pelajaran yang saya ambil di situ. Saya itu dagang buah itu bisa dibilang 3 sampai 4 kali itu gagal. Dulu di umur saya 20 tahun ya. Di umur saya 20 tahun itu saya punya hutang itu hampir 1 miliar. Di umur saya 20 tahun itu. Saya punya hutang hampir 1 miliaran. Karena jiwa muda ini semangatnya kan luar biasa. Betul, ya. Ya. Semangatnya luar biasa. Jadi di saat saya rugi, di saat saya bangkrut pun semangat saya buat bangkit lagi pun ada. Ibaratnya saya gagal 3 kali, saya akan bangkit 4 kali. Saya nggak ada ceritanya untuk nyerah itu.
Bahkan saya nggak punya modal pun saya berani ke Lampung untuk minta barang sama orang, minta orang yang udah kita kenal lewat telepon mungkin. Ya kita nggak punya modal kan, tapi saya berani modalnya modal nekat aja. 1 miliar di umur 20 tahun. Iya, itu hutangnya hampir segitu sih. Ini kalau anak zaman sekarang tuh gimana dapatkan 1 miliar dalam 20 tahun? Kalau di abang berarti 20 tahun kehilangan 1 miliar. Bukan kehilangan ya, apa ya? Utang sih lebih Utang tepatnya. 1 miliar, Iya, kita udah pernah ngalami kehilangan lebih dari 1 miliar sih saya rasa. Di umur saya 20 tahun, sebelum saya umur 21 tahun itu mungkin banyak yang saya rasakan hilang tuh udah banyak. Lebih dari 1 miliar harusnya. Lebih, karena 1 miliar itu cuma hutang, belum kita punya pegangan yang kemarinnya mungkin kita punya tabungan gitu. Terus ini cara selesaikannya gimana bang? 1 miliar. Maksudnya di umur 20 tahun tuh pikiran tuh pasti, ya mungkin beberapa orang zaman sekarang tuh umur 20 tahun tuh pikiran punya utang, jangan punya utang 1 miliar, punya utang 2 juta ya udah pusingnya minta ampun, gimana punya utang 1 miliar gitu. Menyelesaikannya gimana? Nah, ini yang menarik. Makanya tadi saya bilang, saya itu kalau untuk berusaha, saya akan selalu berani. Karena menurut saya, keberuntungan itu akan berpihak kepada orang-orang yang memiliki keberanian. Nah, saya tuh akan selalu berani mengambil risiko. Di saat saya punya hutang miliaran, di saat saya punya hutang 1 miliar, saya akan berani ngambil risiko-risiko yang lainnya. Contoh, saya akan ke Lampung mencari networking yang lain lah, mencari mitra yang lain untuk bisa supply di sini. Ya pelan-pelan, alhamdulillah sih bisa selesai juga sih. Butuh waktu berapa tahun? Kayaknya nggak nyampe 1 tahun itu. Tidak mencapai 1 tahun. Karena deposito bank ya? Iya, itu kayaknya tidak mencapai 1 tahun. Karena habis dari situ, di 2021 saya juga bangkrut lagi. Berarti bentar, ini kan anggaplah 20 tahun tuh berarti itu tahun 2000 berapa itu? 2013. 2013 2014. Jadi buah ini dari tahun 2013 sampai tahun dari 2011 buah-buahan. Selesainya? Selesainya itu sebenarnya sampai sekarang sih masih kita di buah kan. Kalau pengen tapi sekarang. Kalau kita konsepnya sekarang kan kalau pengen. Tapi ya kita berhenti total itu di 2020. Apa yang nyebabin kayaknya udah stop dengan buah-buahan nih? Karena saya rasa saya udah cukup pengalaman di buah-buahan. Saya udah mencoba itu sekitar 9 tahunan. Merasakan enak, pernah enak di buah-buahan. Merasakan susah, banyak susah juga di buah-buahan. Jadi kemarin itu di 2020 kita mulai buka namanya penjualan hewan kurban. Berarti bertepatan dengan 2020 itu COVID. COVID. Waktu itu kita dibantu sama Putra Siregar, Bang Putra Siregar. Beliau yang support beli hewan kurban kita cukup banyak, karena beliau bikin rekor muri waktu itu. Kenapa hewan kurban? Kenapa dari buah ke hewan kurban? Padahal secara pendidikan kayaknya abang nggak punya basic sama sekali di peternakan. Iya benar. Di tahun 2020 tuh nggak ada basic peternakan sama sekali tuh. Benar banget. Nah di 2020 itu kita dulu saya tuh selalu mengucapkan apa yang menurut saya akan saya gapai nih gitu. Contohnya kemarin itu dulu pernah ada salah satu teman dia keluarga lah, masih dibilang keluarga ini dia pemain hewan kurban. Dia bekas pemain hewan, dia pedagang hewan kurban juga. Dulu Bang Putra Siregar itu kan sering beli hewan kurban nih sama orang di Batam tuh banyak-banyak gitu. Nah, ada salah satu video YouTube-nya beliau itu dikasih lihat ke saya oleh keluarga ini. Oleh keluarga ini. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan. Karena saya stop di buah itu di 2016 saya istirahat di buah-buahan. Oh, sempat ada istirahatnya? Sempat ada istirahat, total betul saya istirahat 2 tahun. Saya pengen lebih disiplin lagi gitu. Nah, kita balik ke Bang Putra Siregar tadi. Di 2018 kalau nggak salah, ada om itu pas kita lagi makan, dia kasih lihat. Nah, wah, kita nggak perlu punya pelanggan banyak. Cukup kita punya 3 atau 4 pelanggan, tapi ngambilnya sebanyak ini nih gitu. Saya langsung ngomong gini,
wah kalau seperti itu saya suatu saat nanti bisa jual hewan kurban sama Bang Putra ini ya, saya bilang. Alhamdulillah 2 tahun kemudian 2020 di saat itu kita jadi relawannya relawannya Bang Putra Siregar. Kebetulan COVID itu emang banyak yang rezeki yang didapat lah. Salah satunya kita bergabung sama Badan Lawan Corona. Niat kita sosial, tapi Allah membuka kita jalan yang lain gitu. Nah, di awalnya dari situ saya buka penjualan hewan kurban. Dari BLC ini berarti terinspirasi karena ada keluarga yang nunjukin video dari Putra Siregar ya. Benar sekali. Soal hewan kurban gitu. Nah, di tahun 2020 berarti udah off dari buah-buahan masuk ke hewan kurban. Masuk hewan kurban waktu itu. Perbedaannya apa? Secara perbedaan yang signifikan kali ini antara bisnis buah-buahan dengan bisnis peternakan sekarang. Peternakan itu menurut saya kan sama nih. Cukup resikonya kan cukup tinggi juga. Di buah-buahan cukup tinggi karena banyak barang yang busuk, banyak barang yang ya rusak. Di hewan juga banyak juga yang namanya kematian, sakit, virus. Nah, tapi menariknya bagi saya itu di 2020 saya buka usaha hewan kurban ini. Saya tuh langsung kayak ngena aja di hati tuh. Gimana? Ngenaknya itu posisinya ada yang istimewa nih. Kita pelihara makhluk hidup itu ada yang istimewa. Karena kan nilai tawakalnya kan gede. Nilai tawakalnya kan besar banget. Memelihara, kita sayangin. Contoh kita pelihara sapi. Sapi itu kita kasih makan yang banyak, kita hitung nutrisinya, kita mandiin, ya kita jaga pola makan, kita jaga kebersihannya, kita jaga kesehatannya. Tiba-tiba dia udah gede ya kita potong. Atau dia udah gede ya dia sakit nanti. Kan nilai tawakalnya kan gede kan. Nilai tawakalnya kan sangat besar di situ. Berarti perbedaan yang cukup besar adalah pada saat buah-buahan kita nggak mikirin hewan itu mati, hewan itu sakit dan segala macam. Iya, tapi kita mikirin buah-buahan itu busuk aja sih. Buah-buahan itu busuk, terus itu juga ya kerusakan di perjalanan. Sebenarnya risikonya hampir sama-sama tinggi, tapi beda aja. Kalau buah-buahan kita cuma menjadi pedagang, kalau sekarang di sapi kita itu jadi peternak. Kita bukan cuma sekedar pedagang aja. 2020-2021 kita menjual hewan kurban di Batam ini cuma sebatas pedagang kurban. Sebatas pedagang kurban aja. Sebatas pedagang kurban. Dalam artian hewan masuk keluar gitu. Hewan masuk sebelum Idul Adha sekitar 1 bulan atau 40 hari, dan itu kita jual gitu. Karena memang bisa dibilang mentalnya masih mental pedagang tuh. Mentalnya mental pedagang, tapi hati nurani saya itu tidak terima. 2021 itu saya tuh mengalami masa yang cukup sulit bagi saya tuh. Sorry, sebelum masuk 2021 berarti 2020 ini bisa dikatakan berhasil nih. 2020 tuh hampir berhasil. Hampir berhasil. Ada hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan, ngebuat itu, oh ini belum berhasil lah. Tapi alhamdulillah itu membuka jalan lah. 2020 itu. Baru itu masuk ke 2021. Nah, di 2021 kita buka besar. Kandang Berkah itu kita branding bagus banget. Itu dibantu sama teman-teman juga. Dibantu sama Mas Robi. Mas Robi Kurniawan. Ya, Bang Robi, Bang Zul, sama Antum. Nah, di situ kita nge-branding Kandang Berkah itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin lah. Sampai di 2021 itu kita menjual hewan, tapi kemampuan kita nggak ada. Kita banyak menjual. Waktu itu karena yang kita pikir itu gimana caranya kita menjual. Betul. Tapi bukan bagaimana caranya kita memelihara. Nah, di situ itu kesalahan yang cukup besar bagi saya. Di situ kesalahan yang cukup besar, tapi setiap ada kesalahan itu pelajarannya cukup besar juga yang bisa kita ambil di setiap pengalaman-pengalaman itu. Di 2021 itu tingkat kematiannya di 2021 tuh menarik banget. 2021 itu saya akan selalu bilang
ketika masalah yang terjadi sama saya, itu saya akan selalu bilang itu menarik, hal yang menarik. Saya tidak akan pernah menyesali sesuatu yang buruk terjadi sama saya tidak akan pernah menyesali kesalahan-kesalahan saya, tapi saya akan selalu mengambil pelajaran di setiap kesalahan saya. Contoh di 2021 itu, waktu itu COVID, di samping COVID juga, kambing kita itu mengalami kematian itu di angka 200-an lebih. 261. 260-an sekian lah. Karena yang punya data kan kamu juga kan. Nah, di situ kita memang menjual tuh 1.000 ekoran kambing. Ya itu tadi yang saya bilang. Kita memikirkan cuman gimana caranya selling aja. Kita nggak pernah memikirkan gimana cara memuliakan hewan ini gitu. Nah, di saat itu di 2021 itu saya ngambil kesimpulan, di saat saya mengalami kerugian cukup gede juga waktu itu sekitar 600 juta kalau nggak salah. Kosong gitu ya? Iya, 600 juta kita mengalami kerugian di 2021. Banyak hal yang mengalami kerugian. Contoh dari kematian hewan, dan juga ada markup harga yang tidak selayaknya dan tidak seharusnya. Nah, tapi di 2021 itu ngebuat Kandang Berkah sebesar sekarang. Tahun itulah Kandang Berkah dikenal sama orang. Iya, di tahun itu Kandang Berkah dikenal sama orang, tapi saya langsung berpikir di 2021 itu setelah kurban itu, saya harus menjadi yang lebih besar di Batam. Kandang Berkah ini pengen jadi yang terbesar di Batam. Kita nggak bisa ngebuat perusahaan ini besar tanpa kita memperhatikan hal-hal yang cukup fatal gitu. Ya, apalagi berkaitan dengan kualitas hewan. Iya, makanya di saat itu kita langsung expand ke penggemukan di Batam. Nah, kenapa ada kandang penggemukan di Batam? Awalnya kenapa? Karena hati nurani saya tidak bisa menerima ketika ada orang membeli hewan kurban dengan posisinya kurus. Oh, berarti 2021 memang dia kurus. Satu ya karena ilmu kita tadi, terus tuh emang kita pedagang. Mungkin ya sapi yang dari daerah pengiriman itu gemuk. Sapi dari daerah pengiriman gemuk, tapi perjalanan itu ngebuat dia stres, ngebuat dia ya perlu adaptasi lagi dengan cuaca, dengan lingkungan gitu. Nah, itu yang ngebuat dia kurus itu. 2021. Di 2021 itulah. Di situ kita mulai buka kandang penggemukan di Batam. Ya, kita fokus di situ. Wah, saya merintisnya itu luar biasa itu. Saya merintisnya luar biasa itu. 2021 tuh total penjualan hewan itu sekitar berapa? Sapi hampir 200-an lah. 185 atau 187 gitu. Kambing tuh 1000. 1000-an. Sisa sapi 13. 13 ya? 13-an mungkin. Akhirnya ngebuat kandang tahun 2021. Ya, kita ngebuat kandang di Barelang. Kita sewa waktu itu lahannya. Sewa sama keluarga lah. Akhirnya di saat itulah memutuskan fokus menjadi peternak, fokus menjadi peternak ya. Iya. Berarti 2021. Di 2021 itu kita fokus menjadi peternak, makanya saya tuh selalu bilang, saya ini bukan pedagang kurban, tapi saya ini peternak dan pedagang kurban. Kita beternak dan kita juga menjual langsung ke end user. Makanya Kandang Berkah itu cukup cepat naiknya. Karena dulu orang Batam itu mungkin nggak terpikirkan untuk memelihara sapi di Batam. Karena kan pakan tadi, pakan dengan biaya-biaya lagi, biaya-biaya lainnya kan. Nah, tapi menurut saya ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan itu salah satu peluang gede buat saya. Kadang setiap permasalahan itu karena kita nggak mau memecahkan aja. Tapi ketika permasalahan itu bisa kita pecahkan, itu salah satu peluangnya cukup besar. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah tadi, 2021
pada saat mau membuat kandang gemukan tadi, apa masalah terbesar? Bukan masalah lah, ya apa masalah paling besarnya pada saat itu? Karena dengan kondisi tadi, dengan ada kerugian 600 juta, gimana cara? Ya pertama apa masalahnya? Masalah pembuatan kandang, kedua bagaimana cara menyelesaikan 600 ini tadi? Menurut saya itu salah satu ini. Waktu itu saya hampir hutangnya di 600 juta. Saya pulang kampung, saya bayar setengahnya kalau nggak salah itu. Saya masih punya uang, saya bayar setengahnya dan saya minta tempo waktu itu. Jadi saya pengemukan di Batam, saya langsung ada orang yang cukup percaya sama saya waktu itu. Karena bisa dibilang ya saya nggak punya modal, tapi saya memiliki keberanian, saya memiliki kemauan, dan saya juga gimana ya, dan saya juga percaya kandang berkah ini akan besar. Makanya saya butuh investor tadi. Ya kandang berkah ini besar karena investor. Karena saya percaya sama satu hal. Kalau saya mau santai, mungkin usaha ini saya akan coba dengan volume yang lebih kecil. Tapi kalau mau besar, itu harus bersama. Jadi kita tetap akan butuh investor itu. Makanya nama kandang berkah ini cukup besar. Karena kita bersama-sama nih sama investor ini. Betul. Terkait dengan masalah di 2021, tantangan terbesar apa yang abang rasa? Kalau abang sekarang tuh mikirnya, bisa juga aku ngelewatinnya gitu. Di tahun 2021 tuh kira-kira apa? Dari 2021 itu sebenarnya tantangan-tantangan di ternak ini udah pernah saya lewatin di saat umur saya 19 tahun lah. Udah lebih dulu sebelum ke Batam berarti ya? Iya, saya 18 tahun kayaknya udah di Batam ya. Saya 18 tahun udah di Batam, saya juga di buah-buahan juga udah cukup berdarah-darah. Di sapi itu ketika saya mengalami hal-hal yang menurut kita rugi, ya saya udah pernah mengalami itu sebelumnya gitu. Jadi menurut saya di 2021 itu hal tersulitnya bagi saya nggak ada. Karena saya optimis aja orangnya. Saya selalu percaya aja dengan apa yang saya lakukan, saya akan percaya aja. Oke, saya 2021 membuat kandang penggemukan di Barelang dengan kapasitas sekitar hampir 150 ekor lah ekor, ya. Pertama kali kita bikin. Kandangnya sederhana banget itu. Ya, kayu semua. Kayu semua, sisa-sisa ini wah sederhana banget. Atapnya itu kalau nggak salah Terpal. Atap terpal loh. Terpal. Itu saya masih bawa pakannya itu, ampas tahu itu pakai motor. Itu bawa ampas tahu tuh 5 karung gitu ya. Itu pakai motor waktu itu. Ya, karena masih merintis tadi ya? Karena masih merintis tadi. Karena semua keuangan saya lagi nggak bagus banget ada waktu itu. Keuangan saya lagi sangat-sangat nggak bagus ada waktu itu. Dari 2021, 2022 kembali ngejual hewan kurban. Gimana dengan 2022 Bang? Nah, di 2022 itu, kan yang tadi saya bilang, 2021 kita ditimpa masalah seperti ini. Ya. Di 2022, di saat kita siap, Allah itu membukakan jalan yang bagus buat kita. Karena niat kita kan sungguh-sungguh. Niat kita sungguh-sungguh. Jadi kita pelihara sapi 2021 itu untuk penjualan di 2022. Dengan kapasitas terbatas di kandang berkah kemarin yang kita pelihara untuk pertama kalinya di tahun pertama. Tapi saya tuh udah punya feeling. Nggak tahu ya, mungkin keberuntungan lah. Kita mempunyai keberuntungan. Beruntungnya saya itu bisa pelihara sapi tahun pertama di Batam dan masukkan sapi itu bukan setelah Idul Fitri. Tapi masukin sapi itu di bulan puasa. Oh, lebih jauh lagi. Iya, lebih menang lah dibandingin teman-teman yang lain. Qadarullah waktu itu PMK, penyakit mulut dan kuku 2022 itu. Main parah. Semua daerah itu di lockdown. Pengiriman itu dibatasin. Alhamdulillahnya kita udah punya 200-an lebih di Batam waktu itu. Masuk duluan di Batam. Udah masuk duluan. Jadi ya secara gimana kita takut nggak laku, orang aja minta tolong sama kita buat beli hewan kurban ke kita kan. Nah di saat itu udah aman aja kita kan. Itu keuntungannya ya bisa bangun kandang,
keuntungan di situ bisa bangun kandang, terus tuh bisa bayar hutang, Tahun 2000. iya, bisa beli aset yang lainnya. Ya, betul. Banyak sih, banyak hal yang bisa kita ambil di setiap tahunnya itu. 2022 itu ya berarti saat orang lain ya hukum ekonomi berlaku lah pada saat itu berarti. Iya, Barang langka dengan ini kenapa 2022 itu kan ibaratnya kandang berkah satu-satunya yang punya hewan dengan sebanyak itu, Bang. benar sekali. Kandang berkah tuh ini nggak sih dalam tanda kutip aji mumpung nggak sih? Oh, itu yang ada salah satu investor saya itu bilangnya, dia selalu pesannya gini, kita mau dagangnya lama, kita mau dagangnya lama, jangan sampai mau aja mumpung ya. Mungkin kita di waktu 2022 itu kita bisa merapah harga tuh 5 juta Per ekor. per ekor. 5 juta, 10 juta pun mungkin masih mau orang beli kan di saat itu kan. Iya. Nah, tapi kita nggak ada aji mumpung di saat itu. Kecuali hewan yang emang dengan biaya yang lebih besar, karena setelah itu kan bisa masuk tuh. Beberapa hari ya. Beberapa dengan hari. waktu yang sangat mepet kan. Dengan waktu yang sangat mepet ya, itu kita jual juga lebih mahal kan. Karena juga harga dari supply-nya juga lebih mahal. Udah lebih mahal. Karena itu PMK itu ya banyak teman-teman peternak mengalami kerugian. Tapi salah satu orang yang diuntungkan di PMK itu salah satunya kandang berkah. Jadi bisa dibilang kandang berkah itu ya tiap tahun punya pelajaran ya. 2021 dengan tadi yang membilang, 2022 dengan tadi juga 2023 berarti udah ketemu pola yang pas berarti. 2023 kita bisa dibilang yang masih belum ketemu di pola yang pas. Sampai saat ini juga mungkin kandang berkah itu masih terus belajar lah. Karena belajar di dunia ternak itu nggak akan ada habisnya. Karena virus yang datang itu juga nggak akan tahu kita virusnya apa gitu, bakterinya dari mana gitu. Kadang sumber-sumber sakitnya juga kita nggak tahu kan. Nah, lanjut sampai 2023, 2024, 2025 kemarin kita masih ngejual hewan kurban. Iya, 2000. Kita alhamdulillah berhasil mendistribusikan hewan kurban itu sapi itu di angka sekitar 700 ya, 700. Lebih dari angka itu. Lebih dari Hampir ya kurang lebih sama yang nggak terhitung-hitung ya, sama yang pedagang-pedagang lainnya itu ya kurang lebih 900-an lebih lah. Dengan jumlah kambing 1000 kurang dikit lah. 1000 kurang. 1000 kurang dikit. Berapa omsetnya, Bang? Dia maksudnya umur masih tergolong muda lah. 32 tuh masih tergolong sangat-sangat muda lah ibaratnya. Dengan orang-orang peternak sekarang itu kan peternak biasanya alhamdulillah sekarang udah mulai banyak peternak-peternak yang mulai muda gitu. Cuman kan dengan umur yang masih 32 tahun ini ya harusnya omsetnya cukup lah untuk menghidupi, untuk apa ya? Untuk membuka usaha mungkin atau untuk ekspansi yang lain. Kira-kira sebenarnya kalau omset itu cukup lah. Omset itu ya lumayan lah. Omset cukup lumayan lah. Mungkin yang terbesar di saat ini di Kota Batam ya dengan penjualan terbanyak sampai saat ini mungkin masih dipegang sama kandang berkah di 3 tahun terakhir ya. Di 2023, dari 2022 mungkin ya. 22, 23, 24, 25 itu kandang berkah lah untuk penjualan terbanyaknya. Kalau masalah omset itu lumayan lah. Lumayan buat profit sharing sama investor, lumayan juga buat mungkin pengembangan expand ke usaha-usaha yang kita buka yang lainnya. Berarti Abang untuk ekspansi usaha juga udah ada beberapa ya? Untuk ekspansi usaha ya kita udah ada beberapa sekarang ya berkat tim-tim hebat juga, berkat Mas Rizal sama Mas Anom dengan tim-tim yang lain lah. Kita punya saat ini kita pegang 3 perusahaan sih kayaknya. 3 perusahaan. 3 perusahaan itu total karyawan kita itu sekarang hampir 100 lebih harus. 100 Udah lebih 100. Udah lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Gimana rasanya punya karyawan lebih dari 100? Kurang sih. Iya. Berapa? Pengennya berapa? Pengen ada ya? Idealnya berapa gitu? Menurut Abang tuh Karena target kita tahun ini pengen punya karyawan 200. 200 karyawan. Minimal 200 orang ya. Karena menurut saya buka usaha itu
saya buka usaha itu pengennya bermanfaat sih. Ketika kita bisa buka lapangan pekerjaan yang cukup banyak, kita bisa membantu keluarga mereka kan, bukan yang kerja sama kita aja. Contoh kita membantu ada 100 pekerja sama kita. Dia memiliki 3 sampai 4 orang keluarga. Anggaplah dia mempunyai 2 orang tua aja lah. Berarti kan 3 sama dia. Dikaliin 100 udah 300. Gimana kalau kita bisa punya 3.000? Jadi di setiap karyawan itu saya rasa ya punya doanya masing-masing. Dan doa siapa yang diijabah saya nggak tahu sampai saat ini. Ya setidaknya ya kita berusaha untuk memenuhi hak karyawan aja. Berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan dan kebermanfaatan buat karyawan, buat keluarga, buat orang-orang yang membutuhkan. Karena saya juga bukan tipikal orang yang money oriented ya. Saya bukan tipikal orang yang keuntungan itu nomor 1. Karena bagi saya, ketika saya bisa berhasil dan bisa bermanfaat buat orang lain, di saat itu saya ngerasa bahagia gitu. Berarti berapapun karyawan tuh nggak akan pernah cukup rasanya. Harusnya nggak akan pernah cukup. Ya, tapi di setiap usaha itu banyak yang harus kita kuatkan juga di situnya. Tapi aku pernah dengar ungkapan atau kalau nggak salah baca atau dengar gitu, bahwa semakin banyak karyawan, semakin banyak rezekinya. Itu kira-kira menurut abang gimana? Itu pas. Ketika kita bisa mengajak karyawan kita itu ke jalan yang bagus. Ketika kita tidak membiarkan karyawan-karyawan kita itu berjalan ke jalan yang ada kemaksiatan gitu. Contoh ya, mungkin kita ngebiarin karyawan kita dia judi, itu kita biarin. Mungkin ada karyawan kita yang narkoba, kita biarin. Itu yang ngebuat usaha kita itu nggak akan bertahan lama. Karena itu pernah saya alamin. Saya alamin pernah banget itu. Saya alamin. Dengan judi dan narkoba dan hal-hal Dengan lain. judi, narkoba dan hal-hal lain itu ya, saya pernah mengalami mempunyai karyawan seperti itu, dan saya membiarkan hal itu terjadi. Pada akhirnya Usaha saya bangkrut. Jadi saya tuh sekarang berada di posisi yang tidak peduli siapapun itu, keluarga pun itu, saya nggak peduli. Ketika dia tidak bisa diajak ke jalan yang bagus, mungkin dia tidak cocok sama saya. Saya tidak akan peduli dengan hal seperti itu. Mending saya bawa orang lain yang betul-betul pengen kerja dan dia bisa menghargai tempat kerjanya itu gitu. Jadi rasa nggak enak saya itu udah saya buang sekarang. Berarti memang ya selagi tidak hal-hal yang dalam tanda kutip haram, ya udah gitu kan. Iya, benar. 200 karyawan target tahun ini, tapi sekarang udah ini sepertinya belum bisa tahun ini. Ya semoga nanti kan berkah dalam waktu dekat kita coba expand ke bidang lain atau mungkin dalam waktu dekat, karena mereka tuh punya plan yang akan dikerjakan di Desember. Kita bakal bangun peternakan modern di Batam. Semuanya udah oke, harusnya izin-izinnya harusnya udah oke semua. Kita juga lagi pengennya expandnya ke sana gitu. Pengembangan besarnya tuh nanti di sana. Tetap ke peternakan. Tetap ke peternakan. Mungkin pikiran saya terbatas ya. Jadi saya akan terus menguasai peternakan. Tapi ketika kita pengen buka usaha lain, mungkin ada jenderal-jenderalnya tertentu lah yang bisa pegang perusahaan itu. Karena kalau saya disuruh mikirin ke 2 tempat, jujur sampai saat ini saya bilang saya nggak akan mampu. Karena kalau fokus itu, emang betul-betul harus fokus. Kita nggak bisa bilang fokus di 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan, sementara kita semua yang ngatur pikiran itu. Itu yang ngebuat salah satu dari situ bakal jadi korban.
Ya, karena harus terbagi fokusnya akhirnya Iya, nggak karena jalan. keterbatasan itu. Sampai saat ini saya bilang, saya nggak akan mampu untuk belajar semaksimal mungkin di 3-4 perusahaan yang akan kita kembangin dengan pikiran kita sendiri. Saya nggak akan mampu. Jadi mending kita buka di peternakan, ketika kita buka usaha lain, itu punya timnya sendiri, punya jenderalnya sendiri lah. Ya, punya yang ngurusnya lah Iya, ibaratnya. punya. Ya itu tadi saya bilang. Ya kita mungkin terima, oh ya laporan aja. Laporan. Atau ya kita mungkin sedikit banyak kita ngontrol, ya kita sharing gitu. Karena ketika kita bicara fokus, kita tuh harusnya fokusnya itu ke satu tempat, satu arah. Fokus, konsisten itu emang kita nggak bisa konsisten itu bukan masalah tindakan sih kalau menurut saya. Tapi konsisten itu masalah arah. Karena kita tidak bisa melangkah. Hari ini kita melangkah 2 langkah. Besok mungkin kita bisa 1 langkah. Atau biasa 3 langkah. Berarti kan itu kan tidak konsisten. Betul. Tapi kan kita harus arahnya yang jelas aja. Seandainya kita mau menuju sobat nih. Contoh sobat ya. Karena kebetulan sobat yang ada di depan sini. Kita mau ngembangin sobat. Sobat ini kita pengen bikin perusahaan yang gede di sobat ini. Ya berarti gimana caranya kita harus konsisten gitu. Arahnya itu udah jelas, tujuannya kita itu tahu nih. Tujuan sobat ini dia bakal punya 100 gerobak. Dan sobat ini bakal menyerap tenaga kerja kurang lebih 500 orang. Nah, kita harus konsisten di situ. Tujuannya kan udah jelas, membuka lapangan pekerjaan dan memaksimalkan sobat ini biar maju. Jadi konsisten itu ya menurut saya bukan tentang tindakan sih, Soal arah. tapi soal arah aja sih. Kalau konsisten. Oke, pertanyaan terakhir. Banyak anak-anak muda sekarang tuh yang nggak ada arah. Ya nggak semua lah, cuman adalah beberapa yang kadang di umur-umuran aku lah, umur masih 25-26 ke bawah tuh masih mikir, masih tidak terarah lah gitu kan. Sementara abang tuh di umur 20 tahun tuh udah punya kerugian tadi hampir 1 miliar ibaratnya gitu. Apa pesan abang untuk anak-anak muda sekarang? Ya mungkin kalau dibilang tidak tahu arah ya, itu salah sih harusnya. Karena ya kalau pesan saya sih gini, pesan saya itu di saat umur kita masih muda, ambil pengalaman, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Jangan takut mencoba untuk hal-hal yang bagus. Jangan takut mencoba untuk hal-hal yang menurut kita bisa. Karena mau dan mampu itu satu hal yang berbeda. Banyak orang memiliki kemampuan tapi dia tidak mau. Dan banyak orang yang memiliki kemauan tapi dia tidak mampu. Ya kalau menurut saya juga mungkin di umur segitu saya juga nggak punya arah. Saya nggak punya arah, tapi tujuan arah saya di pikiran saya itu cuma satu aja. Saya akan menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan saya akan membuka perusahaan, dan saya akan membuka usaha yang lebih besar dari sini. Apapun risikonya, apapun ininya, saya akan jalan. Saya dulu pernah ini Bob Sadino. Bob Sadino itu selalu bilang, ada kata-kata Bob Sadino itu, jangan dipikirkan, tapi dilakukan. Jadi sesuatu itu harus dicoba. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, gimana kita tahu hasilnya? Orang bodoh itu dia akan mencoba dan melakukan. Orang pintar itu dia akan berpikir. Dia menjadi orang bodoh aja. Iya. Mending kita jadi orang bodoh aja. Gagal ya udah, gagal aja. Kita kan nggak tahu, belum mencoba kok. Berarti itu berkaitan dengan mental juga. Mental aja. Kadang-kadang banyak orang siap untuk sukses tapi nggak siap untuk gagal. Banyak banget Banyak orang kayak gitu. Dan itu yang harusnya bisa kita cegah sih itu. Saya percaya itu. Saya ini bukan orang yang pintar. Saya juga
bukan orang yang berasal dari keluarga berpendidikan, tapi saya percaya aja dengan apa yang saya kerjakan sih. Selalu berpikir untuk sukses berarti. Iya, saya akan selalu berpikir untuk sukses dan saya akan selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa berkembang dan maju, dan bagaimana caranya orang-orang yang di sekeliling saya itu bisa merasakan dampak dari kesuksesan saya. Jadi tadi intinya adalah jangan dipikirkan, Tapi lakukan. tapi lakukan. Iya. Itulah kenapa banyak orang overthinking, Bang. Iya. Kalau terlalu overthinking ya juga bahaya sih. Iya. Karena di usia kita sampai umur 30 itu ya harus mencoba sebanyak mungkin dan harus gagal sebanyak mungkin, tapi jangan terlalu banyak sebenarnya. Terlalu banyak gagal ya bahaya juga kan, ketika mentalnya nggak kuat. Iya, betul. Ya memang tadi kembali lagi tadi tuh kita harus berani, kita siap untuk sukses, tapi kita harus siap juga untuk gagal. Iya. Karena banyak orang-orang, tapi satu nih, ketika kita bicara sukses, hampir semua konglo yang saya baca ya, hampir semua konglo itu yang ya konglomerat gitu, pengusaha-pengusaha sukses itu semuanya dari disiplin sih. Itu semuanya dari disiplin. Contoh, orang yang disiplin dan suka berberes. Contoh, ketika dia habis makan, dia akan rapiin tempat makannya dan dia akan cuci piringnya. Karena itu menjadi habitnya dia kan. Nah, jadi ketika kita udah berhasil melakukan habit seperti itu ngebuat pikiran kita itu akan memperhatikan hal-hal kecil gitu, dan akan empati kita itu lebih terjaga lah gitu. Karena kalau disiplin itu, contoh saya itu sampai saat ini bangun itu tetap harus subuh. Mau olahraga, mau nggak olahraga, tapi kadang olahraga, kadang nggak olahraga. Karena saya juga belum bisa disiplin dan konsisten itu, karena jam tidurnya juga berbeda ya. Tapi saya berusaha untuk bangun subuh terus. Karena menurut saya pikiran saya yang paling bagus itu di waktu subuh. Brain fresh. Ya. Di saat saya bangun tidur mungkin ya habis sholat subuh biasanya ngobrol atau ngapain gitu. Ya di saat itu mungkin pikiran saya. Makanya saya tuh selalu minta bikinin ruangan untuk melamun. Karena kebiasaan melamun itu harus lebih diutamakan dari kebiasaan untuk kita scroll HP. Karena kalau kita melamun itu pikiran tuh ada ya. Ide-ide itu keluar karena kita melamun. Masalah itu bisa diselesaikan karena kita sering melamun sih. Karena terbesit aja tiba-tiba. Iya. Oke. Coba kasih ini, Bang. Closing statement dari seorang Kakan Triagung. Closing statementnya ya mungkin untuk teman-teman semuanya, ya siapapun kita, dimanapun kita, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan pernah takut dengan apa yang mau kita lakukan. Karena sesuatu itu harus dicoba biar kita tahu hasilnya. Masalah gagal itu urusan belakang. Masalah berhasil itu udah bonusnya. Yang jelas dan yang pasti, berusaha untuk konsisten, persisten, dan disiplin untuk menjalani kehidupan. Oke, gitu. Cukup mungkin itu ya. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Mungkin nanti akan ada obrolan-obrolan lanjutan. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita ulik lagi. Nanti kedepannya kita coba bahas tema-tema yang lain nih. Kan hari ini kita belajar soal kandang berkah. Nanti mungkin next kita bakal ngobrol yang lain. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.